Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta barokah. Semoga salawat serta salam tetap dalam curahan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita hari ini diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, barokah, serta diberikan rezeki yang sangat berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bahwa janganlah kau melakukan keburukan di dalam agamamu, keburukan di dalam tubuhmu, keburukan di dalam lingkungan sekitarmu, bahkan di lingkungan di agamamu. Kenapa? Karena kalau kita menjalani keburukan, apa yang terjadi seperti mengikuti keburukan di hadapan Allah. Contohnya apa para saudara? Yaitu contohnya adalah seperti kita membenci para saudara sesama muslim. Contohnya kita mengikuti hal-hal yang memang tidak diizinkan, yang tidak memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu yang memang dilarang dalam Islam. Kalau kita sudah melakukan keburukan di dalam Islam, kita dipelajari di dalam Islam ini untuk melakukan kebaikan, bukan keburukan. Bahkan di dalam kehidupan sehari-hari ini, seperti sekarang para saudara, kita ketahui bahwa keburukan itu banyak terjadi. Bahkan hati, perilaku, bahkan juga kita dalam beriman. Memang kita beriman kepada Allah, tetapi banyak orang terjadi bahwa memintanya itu selain dari Allah. Banyak itu terjadi dalam muka bumi ini. Banyak orang beriman kepada Allah, sholat melakukan kepada Allah, tetapi dia meminta selain dari Allah. Nah, oleh karena itu di dalam kehidupan ini bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, anzalukuful ahtamibum mahnakullu fil aradi wal faudukuman muslimin. Lakukanlah kebaikan di dalam sesama saudaramu, saudara muslimu, saudara sedarahmu. Bahkan yang memang tidak dikatakan saudara, kita lakukan kebaikan, bukan keburukan. Kalau keburukan semua orang bisa, bahkan jin pun bisa, iblis pun bisa. Kalau seorang mukmin bisa melakukan suatu perilaku keburukan, bahkan juga hal-hal keburukan, itu berarti dalam golongan bukan seorang mukmin, golongan yang menyatu dengan iblis, syaitan, jin. Oleh karena itu kebaikan itu terpunah di dalam kehidupan. Kenapa? Karena keburukan yang dibaikkan, yang didepankan, yang dianggap memang menyelamatkan, yang memang menguntungkan. Nah, oleh karena itu marilah kita para saudara untuk selalu melakukan kebaikan, jangan selalu untuk melakukan keburukan. Karena minnakullah tu min ahlatin, minnakullah zawaum mana musahumi innakullah man muslimin. Karena meskipun dalam kita keadaan susah, keadaan senang, jangan sampai kita meninggalkan hal kebaikan, tetapi jauhkan hal keburukan. Karena hal keburukan itu saat kita terpancing dengan perkataan manusia, saat kita terpancing dengan perkataan syaitan, saat kita terpancing dengan nafsu syaitan, itu disitulah umat muslim itu hancur berlebur. Meskipun di dalam dunia itu dikatakan Islam, sholat, tetapi batinnya itu bersatu dengan syaitan. Nah, kalau ada orang yang mengatakan jangan menemani dia tidak mampu, dia tidak punya uang, dia tidak kaya, bahkan dia tidak sempurna dalam fisiknya. Nah, oleh karena itu kita itu para saudara, diri kita sendiri jangan sampai mengikuti perkataan yang memang mengajak dalam kesalahan. Wa afutu ahlikum manakullahu mursilin wa dakul mahatul Muhammad. Bahkan di dalam Al-Quran itu pernah memerintahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan bahwa salah satu saja perilaku baginda Nabi Muhammad SAW kita terapkan dalam batin kita. Tidak usah semua, yang gampang, yang tidak berat kita lakukan sendiri. Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak melakukan yang terberat. Kita lakukan yang gampang, yang ringan dulu. Kalau kita sudah bisa yang gampang dan ringan, insya Allah kita lakukan semua apa-apa yang memang perilaku baik, bahkan ibadah yang baik yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu tidak semua orang perkataan itu di saat orang berjubah,
Di saat orang yang memang seperti preman, terkadang itu perkataan preman itu yang memang benar, yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang perkataan seperti orang berjubah, bersurban, terkadang itu salah di hadapan Allah. Nah, yang kita harus nilai itu di saat perkataan seseorang, mengajak seseorang itu bukan dinilai dari penampilan. Kita nilailah bagaimana dia merespon, bagaimana dia mengajak, bagaimana dia memberikan yang memang contoh yang baik, meskipun dirinya tidak bisa mengendalikan dirinya, setidaknya dia bisa memberikan perilaku ataupun bersedekah amal, perbuatan ataupun ucapan. Nah, jadi oleh karena itu marilah saudara kita untuk melakukan kebaikan itu, mengambil perkataan, mengambil perilaku, tidak harus dengan orang yang berjubah, tidak harus dengan orang yang bersurban. Terkadang itu perkataan salah di hadapan Allah, bahkan itu perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sesat bukan dari penampilan. Orang yang sesat dalam perkataan, sesat dalam perilaku bukan dari penampilan, tetapi dari apa? Dari tingkah lakunya, bagaimana dia menyiarkannya, bagaimana dia melakukan dirinya, bagaimana dia memperkenalkan perkataan perilaku dirinya kepada seseorang. Oleh karena itu marilah para saudara untuk bersatu melakukan kebaikan seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan berhenti, marilah kita bersyukur apa hal yang kita lakukan baik buruk dan benar ataupun salah, kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya akhiri manzaku man muzillahi mataqullu mursalina wal mustaqina wal qauman muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.